Halo teman-teman, gimana kabarnya? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar tentang ruang metrik. Baik, pada video sebelumnya kita telah membahas barisan di ruang metrik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang barisan di khususnya di ruang metrik Euclid dan juga nanti akan melanjutkan ke barisan Cauchy dan juga barisan yang terbatas. Oke, kita mulai pada contoh yang pernah kita bahas pada ruang metrik Euclid 3D. Barisan xn dengan definisi xn sama dengan ini kan kita sudah buktikan konvergen ke vektor 2,0,4. Jika kita perhatikan elemen per komponen yaitu yang komponen 1, 2, dan 3. Kalau kita lihat, ini kan barisan bilangan real ya. Dan mereka semua masing-masing konvergen ke 2, 0, dan juga 4. Dan itu sama seperti titik kekonvergenan yang telah kita buktikan pada video sebelumnya. Nah, pertanyaannya, apakah pada metrik Euclid kekonvergenan barisan itu bisa ditentukan dengan melihat barisan-barisan per komponennya? Nah, itu yang akan kita bahas di video kali ini. Dan ternyata jawabannya nanti, ya kita bisa lihat jawabannya di lagi ya. Seperti yang dinyatakan oleh teorema berikut, yaitu jika Xn adalah barisan di ruang metrik Euclid RK dengan Xn itu adalah Xn1, Xn2, sampai Xnk. Nah, barisan Xn itu konvergen ke vektor X1 sampai Xk jika dan hanya jika barisan Xnj konvergen ke Xj untuk setiap J dari 1 sampai K. Nah, di sini untuk memberi ilustrasi, saya tuliskan dulu beberapa mungkin suku-suku barisannya ya. Nah, ini kan berarti X1. Ini kita pakai double index karena setiap suku dari barisan merupakan vektor dari 1 sampai K. Nah, kalau dia X1 berarti dia kan barisan dengan ini ya, entry X1, 2 sampai X1K. Lalu X2, entry kedua itu adalah X21, X22 sampai X2K. Jadi secara umum kalau kita punya Xn, jadi dia kan sama dengan Xn1, Xn2, lalu Xnk. Yang dimaksud dengan Xnj itu adalah barisan bilangan real yang berupa kolom-kolomnya, teman-teman. Yaitu misalkan Xj-nya 1 berarti barisan yang ini nih, kolom 1. Terus berarti kalau J-nya 2, kolom 2. Nanti 3 berarti kolom 3, dan seterusnya sampai kolom ke K. Nah, jadi menurut teorema ini, mencari kekonvergenan barisan Xn itu bisa kita tentukan dengan mencari kekonvergenan setiap kolom ini. Itu yang ingin ditunjukkan oleh teorema itu. Dan tentu saja ini sangat mempermudah ya, karena barisan-barisan yang per kolom ini adalah barisan bilangan real. Jadi kita bisa kembali ke permasalahan di bilangan real. Nah, tentu saja karena ini jika dan hanya jika, berarti jika salah satu komponen itu tidak konvergen, berarti ya tentu saja barisan Xn tidak konvergen. Nah, bagaimana buktinya? Kita lihat. Di sini kita buktikan dulu untuk K sama dengan 2 untuk memberi gambaran ya. Nanti untuk K sama dengan sembarang itu bisa Anda coba sendiri.
Pertama kita buktikan ke kanan, yaitu kita diberikan barisan Xn yang konvergen ke vektor X1, X2 di ruang metrik R2 dengan Xn itu adalah seperti ini ya, entry-entry-nya. Nah, selanjutnya kita akan tunjukkan Xnj akan konvergen ke Xj untuk setiap J sama dengan 1 dan 2. Nah, di sini untuk menunjukkan kekonvergenan barisan, kita berikan sembarang epsilon positif. Karena Xn itu konvergen ke vektor ini, berarti dari epsilon itu akan terdapat bilangan asli N0, sehingga untuk setiap N lebih besar dari N0 berlaku ini ya. Berlaku, kita metriknya Euclid, berarti akar kuadrat ini ya. Kurang dari epsilon. Nah, yang mau kita tunjukkan, Xn1 konvergen ke X1 dan Xn2 konvergen ke X2. Nah, berarti untuk menunjukkan itu kita harus ambil atau pilih suatu bilangan asli. Nah, sebelum memilih kita perhatikan dulu akar kuadrat ini lebih besar dari akar kuadrat ini ya. Karena suku ini adalah suku yang minimal 0. Nah, kemudian akar kuadrat ini tidak lain adalah harga mutlak dari ini. Nah, kalau kita baca lebih lanjut berarti kan ini kurang dari epsilon ya. Nah, untuk itu berarti dengan memilih N, mungkin kita untuk memilih untuk kekonvergenan dari N1 kita harus pilih N1 ya. Nah, kita pilih N1-nya adalah N0 itu sendiri. Jadi sehingga ini dan ini. Nah, dengan demikian barisan Xn1 itu konvergen ke X1 dengan memilih N1 sama dengan N0. Nah, dengan cara yang analog kita boleh ini ya, untuk J2 berarti dapat ini dan kita dapatkan Xn2 itu konvergen ke X2. Nah, berarti bukti ke kanan telah selesai. Baik, selanjutnya bukti ke kiri. Diketahui untuk setiap J1 dan 2, Xnj itu konvergen ke Xj. Kita mau tunjukkan barisan Xn konvergen ke vektor X1, X2. Nah, pertama kita diberikan epsilon positif sembarang. Lalu, mengingat Xn1 itu konvergen ke X1, berarti kita dapatkan bilangan asli N1, sehingga untuk setiap N lebih dari N1 itu berlaku ini ya, ini kurang mutlak ini kurang dari epsilon. Kurang dari epsilon. Nah, selanjutnya sama, karena Xn2 itu konvergen ke X2, kita boleh adanya ini, adanya suatu N2 bilangan asli, sehingga untuk setiap N lebih besar dari N2 berlaku harga mutlak ini atau sama dengan akar kuadrat dari ini kurang dari epsilon. Nah, untuk menunjukkan kekonvergenan barisan Xn, berarti kita harus pilih N0 kan. Nah, karena kita punya 2 dan harus punya 2 pernyataan yang dipenuhi ini, kita memilih yang maksimum, N0 maksimum dari N1 dan N2. Berarti N0 lebih besar dari N1 dan sekaligus N0 lebih besar dari N2. Nah, selanjutnya kita mau tunjukkan metrik Euclid-nya kurang dari epsilon. Nah, karena metrik Euclid itu melibatkan akar kuadrat, kita mengeceknya dari kuadratnya saja. Karena kan kita kan maunya ini ya, akar kuadratnya kurang dari epsilon. Nah, karena untuk mempermudah kita kuadratkan saja sehingga tidak melibatkan akar kuadrat. Nah, di sini kalau dikuadratkan berarti akarnya kan hilang ya, berarti tinggal ini kuadrat tambah ini kuadrat. Nah, ini target kita adalah dia kurang dari epsilon. Nah, kurang dari epsilon kuadrat. Nah, supaya menjadi epsilon kuadrat, karena ini terpecah menjadi 2 suku, kita pasang di sini adalah epsilon kuadrat 2 ditambah epsilon kuadrat 2. Dengan demikian yang di atas ini harus dimodifikasi menjadi akar kuadrat dari ini.
akar kuadrat dari epsilon kuadrat per 2, yaitu epsilon per akar 2, dan ini epsilon per akar 2. Sehingga tidak sama ini jadi terpenuhi. Dan kita dapatkan xn konvergen ke x1, x2. Di sini kita, karena ini ya ini karena kuadrat, berarti waktu di akar kuadratkan menjadi karena dia sama-sama bilangan positif ya, berarti d xn, x itu akan kurang dari epsilon. Dan kita peroleh xn konvergen ke vektor x1, x2. Baik, ini untuk bukti teoremanya. Dan yang ini saya tuliskan dalam tulisan yang sudah rapi. Nah, jadi menurut teorema yang kita buktikan ini, mengecek kekonvergenan barisan di metrik Euclid, ruang metrik Euclid itu ternyata adalah mengecek ekuivalen dengan mengecek kekonvergenan barisan di kolom-kolomnya. Sehingga pada yang ini kita cek aja ini konvergen kemana. Nah, berarti titik konvergennya itu adalah vektor dari titik konvergen masing-masing komponen. Dan ini sangat memudahkan ya untuk dalam pekerjaan. Oke. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke barisan Cauchy. Nah, selain konsep konvergen yang bisa didefinisikan ruang metrik, konsep lain yang ada di bidang real yaitu konsep mengenai barisan Cauchy. Nah, konsep mengenai barisan Cauchy tetap bisa didefinisikan pada ruang metrik, yaitu definisinya sebagai berikut. Diberikan ruang metrik XD, lalu barisan XN itu disebut barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon terdapat N0 bilangan asli, sehingga untuk setiap Mn yang lebih besar atau sama dengan N0 berlaku jarak antara Xm dengan Xn kurang dari epsilon. Nah, di sini kalau Anda lihat mirip seperti barisan Cauchy di bilangan real ya. Yang depannya, lalu di sini kita kalau bilangan real dulu kan selisih antara Xm dengan Xn di mutlak ya. Di sini mutlaknya itu kita perumum menjadi metrik. Dan ini benar-benar adalah abstraksi dari kasus di bilangan real. Oke, untuk menambah pemahaman kita berikan contoh, yaitu diberikan ruang metrik X, yaitu ruang metrik ini dengan ini ya, metriknya ini metrik mutlak. Lalu barisan Xn dengan definisi Xn sama dengan 10n itu adalah barisan Cauchy. Nah, untuk membuktikannya kita ambil sembarang epsilon positif. Lalu dari Archimedean property terdapat bilangan asli N0 sehingga N0 kurang dari epsilon. Nah, kemudian untuk sembarang M lebih besar dari N lebih besar dari N0 berlaku harga mutlak M min N ini sama dengan N min M, karena yang lebih besar itu kan N ya. Jadi untuk mendapatkan hasil positif N-nya harus di depan baru min M. Lalu ini akan tentu saja kurang dari N ya, karena dikurangi bilangan positif, lalu N akan kurang dari N0 dan N0 kurang dari epsilon. Sehingga dapat ditunjukkan barisan ini adalah barisan Cauchy di X. Ya, ini mirip ya seperti penjelasan di bilangan real. Hanya saja ruangnya kita persempit di interval terbuka kiri 0, tertutup 1 di kanan. Oke, selanjutnya untuk ruang metrik yang lain, yaitu ruang metrik barisan. Jadi isi X itu adalah isinya semua barisan bilangan real dengan Xn itu tidak 0 untuk sebanyak berhingga. Nah, berarti ini yang dimaksudkan adalah di suatu titik dia harus 0 ya. Di suatu titik dia harus 0 dan 0 terus ke belakang. Nah, untuk metriknya kita definisikan sebagai superimum dari ini, harga mutlak Xn min Yn. Untuk setiap, ini harusnya untuk setiap bilangan asli kan. Nah, barisan Xn bar dengan ini, jadi X1 itu kalau entry pertama 1,0, terus entry kedua 1,1 per 2, 0,
Dan untuk secara umum xn itu seperti ini, dan di entry ke n dia nilai 10n dan sisanya 0. Itu merupakan barisan Cauchy di X. Akan kita tunjukkan. Kita berikan sembarang epsilon positif. Dan biasa dari sifat hasil median ada bilangan asli n0 sehingga 10n0 kurang dari epsilon. Nah, selanjutnya kita berikan sembarang M lebih besar dari N lebih besar dari N0. Nah, berarti kan kita cek tulis dulu, karena M yang lebih besar berarti spot M berada lebih sebelah kanan dari spot N. Nah, berarti kita dapat XM bar itu barisannya seperti ini. 1/2 sepertiga sampai spot N, lalu spot N plus 1 sampai spot M. Lalu XN itu seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, DXN min YN berarti kan superimum dari selisih antara komponen yang seletak ya. Nah, berarti untuk komponen pertama sama ya, nilainya 1. Komponen kedua itu setengah, komponen ketiga sepertiga, lalu sampai komponen ke N nilainya spot N, dan nah mulai sini selisih antara spot N plus 1 sampai spot M ya, yang berikutnya, lalu setelah ke M akan 0 semua. Berarti superimumnya isinya mencari superimum dari 0, kemudian spot N plus 1 sampai spot M. Nah, di sini tentu saja yang paling besar adalah spot N plus 1 ya. Karena M-nya lebih besar dari N. Nah, berarti nilainya sama dengan spot N plus 1. Ini nilainya kurang dari spot N. Lalu spot N nilainya kurang dari spot N0. Dan dari sini spot N0 kurang dari epsilon. Nah, akibatnya barisan XN itu barisan Cauchy. Nah, di sini kita dapat contoh barisan yang Cauchy tapi bukan di ruang metrik Euclid. Nah, selanjutnya akan dibahas tentang hubungan barisan konvergen dengan barisan Cauchy. Di barisan bilangan real ada sifat yaitu barisan yang konvergen itu adalah barisan yang Cauchy. Nah, di sini akan kita lihat apakah berlaku juga di sembarang ruang metrik. Dan jawabannya adalah iya, yaitu jika Xn itu barisan di ruang metrik X yang konvergen, maka Xn adalah barisan Cauchy. Kalau pembuktiannya mirip, hanya saja harga mutlak yang semula ada di bilangan real kita ganti dengan D. Kita lihat buktinya. Misalkan Xn adalah barisannya yang konvergen ke X. Kita untuk buktikan Xn barisan Cauchy ambil sembarang epsilon positif ya. Lalu akan ditunjukkan terdapat bilangan asli N0 sehingga untuk setiap M dan N yang lebih besar dari N0 berlaku sifat ini. Nah, karena Xn konvergen ke X, kita peroleh ini ya. Terdapat N1 bilangan asli. Maaf, ini hasilnya bilangan asli. Sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari N1 berlaku dxn, x kurang dari epsilon. Nah, di sini kita harus pilih N0. Masih nggak tahu. Kita kasih titik-titik-titik. Lalu untuk setiap M dan N yang lebih besar dari N0 berlaku. Nah, tadi kan kita punya X sebagai elemen di X. Nah, di situ kita bisa manfaatkan X itu untuk membuat pertidaksamaan segitiga seperti ini. Nah, kan jadi target kita mau buktikan dxm, xn kurang dari epsilon. Nah, supaya bisa jalan pembuktiannya kita pakai X yang keluar ini sebagai ya semacam batu loncatan atau elemen ketiga yang membuat pertidaksamaan ini menjadi muncul gitu. Nah, di sini Anda lihat dxm, x dan dx, xn itu mirip seperti yang di sini ya. Mirip seperti yang diketahui di kekonvergenan xn. Nah, di sini supaya menjadi sama dengan epsilon haruslah kita pilih paling tidak adalah epsilon per 2 ya. Pilih lebih kecil boleh teman-teman. Tapi untuk yang pas sama dengan epsilon kita pilih epsilon per 2. Nah, berarti di sini harus diedit epsilon per 2. Dan sebelum itu kita harus pilih N0-nya. Ini kan maaf, epsilon per 2-nya harusnya di sini. Ya, di sini. Nah, ini kan xn, x itu kurang dari epsilon per 2 untuk N yang lebih besar dari N1. Nah,
karena bilangan asli yang muncul itu adalah N0, kita pilih saja, bilangan asli yang muncul kan N1 ya, jadi kita bisa pilih N0-nya adalah N1 itu sendiri. Karena kalau mereka sama, M-nya ini pasti lebih besar dari N1 atau sama dengan, dan juga N lebih besar atau sama dengan N1. Dengan demikian, pernyataan ini berlaku dan kita bisa dapatkan pernyataan ini. Jadi dapat disimpulkan barisan yang konvergen adalah barisan yang Cauchy. Ini untuk pembuktian secara tertulis rapinya ya teman-teman ya. Oke. Nah, tetapi converse teorema itu belum tentu berlaku ya. Jadi ada barisan yang Cauchy tapi dia tidak konvergen. Yaitu contohnya adalah barisan spot N yang kita bahas tadi, itu dia di ruang metrik ini Cauchy tapi tidak konvergen ya. Karena 0 tidak termasuk anggota X. Ini yang ada di pembahasan video sebelumnya. Selanjutnya konsep barisan terbatas juga bisa didefinisikan pada barisan di ruang metrik, yaitu barisan Xn dikatakan terbatas jika terdapat bilangan positif M, sedemikian sehingga jarak antara Xm dengan Xn itu kurang dari M untuk setiap bilangan asli N dan M. Nah, di sini ada bilangan real juga dapat ditunjukkan barisan yang konvergen itu adalah barisan yang terbatas. Nah, dan di ruang metrik ternyata hasil itu juga dipenuhi, yaitu barisan Xn itu jika barisan Xn konvergen maka Xn terbatas. Berikut adalah buktinya. Misalkan Xn konvergen ke X. Nah, berarti untuk epsilon 1 karena dia konvergen ke X itu terdapat bilangan asli K, sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari K berlaku Xn, X kurang dari 1. Kalau kita perhatikan baik-baik, N yang ini hanyalah N yang lebih besar atau sama dengan K. Untuk yang N kurang dari K itu kita belum ada jaminan dia kurang dari 1. Nah, selanjutnya kita bisa pilih P, yaitu maksimum dari ini. Untuk memilih maksimum kan berarti kita harus himpunan yang berhingga ya. Jadi kita bisa dapatkan himpunan yang berhingga karena kita punya bilangan asli K itu. Nah, kalau Anda lihat kan yang dx1, x lalu sampai yang x-1 itu kan berhingga ya, berhingga buah. Nah, kita pilih P maksimum dari ini dan 1. 1 itu dari sini. Dengan demikian P itu lebih besar atau sama dengan dxt, x untuk setiap T antara 1 sampai K-1 dan P juga lebih besar atau sama dengan 1. Nah, di sini kita ambil M-nya 2P. Ini kita bisa ambil sebelumnya dari perhitungan ini, yaitu akibatnya untuk setiap bilangan asli M dan N didapat. Nah, yang kita mau kan dxm, xn kurang dari sama dengan M ya. Berarti kita pakai X sebagai batu loncatan lagi untuk mendapatkan ketidaksamaan segitiga dalam ruang metrik. Jadi kita boleh ini kurang dari dxm, x ditambah dxn, x. Nah, dan ingat si dxm, x itu kurang dari P ya. Masing-masing ini kurang dari ini. Masing-masing ini kurang dari P dan ini juga kurang dari P. Nah, dengan demikian keseluruhan kurang dari 2P dan kita bisa ambil M-nya sama dengan 2P itu. Jadi barisan yang konvergen itu terbatas. Baik. Saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Semoga memberi gambaran pada Anda mengenai barisan Cauchy dan juga tadi bagaimana cara menentukan kekonvergenan barisan di ruang metrik Euclid. Baik, akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada kesalahan teknis yang tidak bisa saya selesaikan. Oke, semoga video ini berguna untuk pembelajaran Anda dan semoga Anda bisa lebih memahami tentang barisan di ruang metrik. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak.